Halo, assalamualaikum semuanya. Hari ini aku kembali lagi dengan video baru. Tapi kali ini aku nggak membuat video tentang ketekaan. Ini hanya video berisi keresahan aku aja. Mungkin bisa dibilang ini juga seperti beropini, IMHO, in my humble opinion. Jadi selama beberapa hari ini kan aku sering banget mengamati trending yang ada di YouTube. Nah, salah satunya adalah video dari Skinny Indonesian 24. Di video itu Kak Andovi dan juga Kak Kajo mengundurkan diri dari YouTube. Aku pribadi baru kenal mereka ketika mereka membuat DPR musikal ya kalau nggak salah. Dan menurut aku itu videonya bagus banget, menginspirasi banget. Mereka kan memang dua orang yang idealis ya, tapi kok akhirnya mereka malah mengundurkan diri, kayak sayang banget gitu. Padahal alasan aku itu membuat channel YouTube salah satunya adalah aku ingin memberikan manfaat dari diri aku, dari ilmu aku, dari apa yang aku bisa kepada orang lain. Karena memang YouTube itu sudah menjadi dunianya orang-orang banget sekarang, platform yang kayaknya udah nggak aneh lagi gitu. Dan awal kali aku membuka suara dan bisa ngomong di depan kamera itu juga terinspirasi karena Kak Gita Savitri Devi. Aku seneng banget kalau nonton-nonton video dia, apalagi video-video yang beropini, vlog dia yang gak cuma isinya makan sama nongki-nongki doang, tapi juga menceritakan sejarah-sejarah, menceritakan kultur, menceritakan budaya Indonesia atau budaya dari luar yang sebelumnya aku nggak tahu. Itu aku being respect banget, aku seneng banget karena aku merasa bahwa dari video-video YouTube ini aku tuh bisa belajar. Selain Kak Gita Savitri Devi, aku juga kenal di YouTube itu namanya Miss Ica. Nah, Miss Ica ini adalah channel yang aku sering tonton, sering aku download juga videonya. Makasih Miss Ica, karena berkat Miss Ica aku juga kayak kuliah online rasanya. Kayak aku kuliah di dunia nyata gitu kan, terus di media sosial aku juga kuliah ke channel YouTube-nya Paud Damai Semesta. Selain itu, aku juga punya perasaan kayak gini loh. Kalau misalnya kita menekuni satu bidang, udah aja fokus sama satu bidang. Ada orang yang bilang kayak gitu kan. Cuman yang namanya kita manusia, kita pasti butuh hiburan dong. Kadang kan kita juga punya rasa jenuh atas sering kali atau rutinitas kita yang di bidang itu terus. Kita kan juga butuh pengen tahu hal-hal yang ada di dunia ini kan. Nah, makanya selain ke TK-an atau ke PAUD-an, aku juga sering banget tontonin video-video dari orang lain atau dari bidang lain. Seperti misalnya untuk gimana caranya kita belajar bisa efektif, aku pasti buka channel YouTube-nya punya Zahid. Terus gimana sih kehidupan di Korea itu, aku buka channel YouTube-nya Kimbap Family atau Bianca Kartika. Karena memang pembawaannya yang bagus dan menurut aku seru juga untuk ditonton dan itu bisa melepas penat kita gitu. Di samping setelah kita mencari hiburan, tetap kan kita itu harus selalu mencari apa yang bermanfaat. Banyak kok sekarang itu orang-orang yang berdakwah lewat YouTube, orang-orang yang menyuarakan kebenaran lewat YouTube, orang-orang yang membudidayakan budaya Indonesia lewat YouTube, banyak banget itu. Dan menurut aku sangat sayang banget kalau misalnya orang-orang yang berpengaruh ini, orang-orang yang idealis ini justru malah kalah dan akhirnya keluar dari YouTube hanya karena algoritma dan sistem YouTube yang seperti ini, yang memang ketika trending satu itu adalah prank-prank gak jelas, atau eksperimen gak jelas, atau mungkin bucin-bucinan, atau mungkin nikahan orang, atau mungkin gosip-gosip artis dan sebagainya. Ya namanya juga dunia entertain kan, YouTube itu kan sekarang udah masuknya ke entertain. Jadi kita nggak bisa lepas dari itu. Terus kalau misalnya kita mundur dari platform ini, lantas siapa lagi gitu kan? Mana orang Indonesia sering banget buka YouTube gitu kan. Jadi ya menurut aku YouTube ini aku jadikan sebagai platform untuk menaruh karya-karya aku aja sih. Kalau pandangan tentang AdSense, tentang iklan dan sebagainya, menurut aku tidak perlu mempedulikan itu karena tujuan aku juga untuk membuat channel YouTube bukan untuk mengumpulkan puing-puing cuan. Of course, I want to sharing my hobby, pengalaman aku, terus karya-karya aku misalnya di ketekaan nantinya. Aku hanya ingin membuat video-video yang ketika suatu saat nanti in future atau masa depan aku balik lagi ke platform ini, aku bisa lihat, oh ternyata aku tuh dulu pernah buat video kayak gini loh, aku tuh bisa loh ngelakuin ini waktu dulu, aku tuh sebegitu heroiknya loh untuk menunjukkan kalau kemampuan aku itu kayak gini kepada orang agar bisa bermanfaat untuk sekitar. Itu sih salah satunya juga aku ngelihat
Jerome Pauline yang bikin video bersama teman-temannya menyampaikan hobi mereka gitu kan, dan kataku itu being funny sih. Tapi kita tetap jangan lupa kalau platform ini tuh bukan isinya untuk hiburan yang hahaha sementara sambil kita rebahan doang gitu. Tapi platform ini juga kita bisa belajar. Aku juga kayak belajar bahasa Inggris dari channelnya Kak Naila Farhana, terus dari Mr. D atau Mr. Dennis, aku belajar bahasa Inggris dari mereka. Dan secara global YouTube itu emang diisi oleh banyak orang gitu, kita nggak bisa menepis itu. Mau artis kelas atas, artis pendatang, atau artis yang penyanyi terus akhirnya cover lagu, nggak apa-apa, kita jangan mundur gitu loh. Jangan sampai ketika kita udah maju nih, kayak salah satu tulisannya ke Gita Savitri, aku baru baca semalam, dia kan kayak pengen membantai orang-orang yang nge-vlog tuh isinya cuma nongki-nongki hahi sama ngabisin duit dan pamer doang. Jadi kita jangan mundur gitu loh, karena kita punya misi untuk membuat YouTube Indonesia ini tuh menjadi lebih baik lagi. Syukur-syukur kalau bisa membuat perubahan. Aku juga prefer YouTube karena dari YouTube aku bisa mengamati video-video yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, karena aku punya concern di dunia pendidikan. So, untuk orang-orang yang sekarang masih semangat untuk membuat channel YouTube kalian berkembang, please jangan mundur. Aku juga gak akan mundur deh kayaknya. Walaupun setapak demi setapak video aku gak ada yang nonton, ya gak apa-apa. Yang penting aku bisa menjadi diri aku bisa memberikan manfaat kepada khalayak. Itu aja. Thanks juga untuk Kak Mino Sukses yang selalu memberikan tips-tipsnya dalam kepengajaran di dunia pendidikan yang aku pakai banget, apalagi ketika aku ngeles ke rumah-rumah untuk bisa membayar SPP aku, SPP kuliah aku. Semoga dengan video ini teman-teman terbuka lagi pikirannya untuk nggak mundur, untuk tetap berada di jalan ini, untuk tetap bisa survival dengan platform ini dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Itu aja, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu akan bisa memberikan semangat kepada orang-orang untuk tetap berkarya di platform ini. Tetap stay health dan stay positive thinking. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!